Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Bella Febrianti dari kelas 5C Pendidikan Matematika Universitas Petanageng Tirtayasa. Pada video ini, saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Jadi, anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa atau ALB yang menandakan adanya kelainan khusus. Selanjutnya, anak dengan kebutuhan khusus dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat atau slow atau mengalami gangguan yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Lalu, bagaimana sih anak berkebutuhan khusus itu? Jadi, terdapat beberapa klasifikasi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yaitu anak dengan gangguan perilaku, lalu yang kedua anak dengan gangguan fisik, dan yang ketiga anak dengan gangguan belajar dan kemampuan intelektual. Anak dengan gangguan perilaku. Anak berkebutuhan khusus dengan gangguan perilaku memiliki karakteristik yang sama dengan perilaku anak-anak pada umumnya, seperti perilaku tidak penurut, berkelahi, perusakan, mengucapkan kata-kata kotor, dan tidak senonoh, suka memerintah, berperilaku tidak sopan, serta penyendiri. Anak dengan gangguan perilaku yang pertama yaitu autisme, yang merupakan gangguan yang meliputi area kognitif, emosi, perilaku, sosial, dan ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Yang ketiga yaitu ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, yaitu gangguan di mana anak melakukan aktivitas yang sangat banyak dalam situasi yang jelas tidak sesuai, tidak mampu menghentikan bila diperintahkan, sering hanya bisa melaksanakan tugas dengan kecepatan tertentu saja, dan memiliki masalah lain. Klasifikasi yang kedua yaitu anak dengan gangguan fisik. Anak berkebutuhan khusus dengan gangguan fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk, dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Anak dengan gangguan fisik yang pertama yaitu tunanetra, yang merupakan anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi atau blind atau low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya yaitu cerebral palsy, yang merupakan bagian dari tunadaksa, yaitu adanya kelainan gerak, sikap, ataupun bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan bisa disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Klasifikasi yang ketiga yaitu anak dengan gangguan belajar dan intelektual, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Anak dengan gangguan belajar dan intelektual yang pertama yaitu anak kesulitan belajar khusus. Jadi, secara khusus mengalami gangguan atau hambatan satu atau lebih proses psikologi dasar yang mencakup pengertian, bahasa lisan, dan tertulis. Yang kedua yaitu slow learner atau anak lambat belajar, yang merupakan anak yang memiliki prestasi belajar rendah, namun bukan anak yang memiliki keterbelakangan mental. Skor tes IQ anak slow learner antara 70 sampai dengan 90.
Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita merupakan sebutan anak yang mengalami penurunan kemampuan dari segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas. Tunagrahita mempunyai kelainan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu. Selanjutnya yaitu metode pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Metode pengajaran yang pertama yaitu komunikasi, lalu yang kedua analisis tugas, yang ketiga instruksi langsung, dan yang terakhir prompt. Metode pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang utama adalah komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang paling dasar yang dilakukan oleh pendidik kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hubungan yang baik. Dengan adanya hubungan baik antara pendidik dengan anak berkebutuhan khusus, maka akan mempengaruhi proses pembelajaran. Terwujudnya komunikasi yang baik memberi rasa nyaman bagi anak berkebutuhan khusus. Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas bisa terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran dengan mudah dapat dicapai. Selanjutnya yaitu analisis tugas. Metode pengajaran ini dilakukan dengan cara pendidik menjelaskan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak berkebutuhan khusus dalam indikator kompetensi. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan sudah sesuai indikator kompetensi atau belum. Yang ketiga yaitu instruksi langsung. Metode pengajaran ini bertujuan untuk menunjang belajar anak berkebutuhan khusus demi memberi perkembangan dalam kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Metode ini dapat dilakukan oleh pendidik secara bertahap dan terstruktur dalam bentuk instruksi. Metode ini berpusat pada guru, tetapi peserta didik tetap berperan aktif dalam proses pembelajaran baik dari segi fisik maupun mental. Lalu, metode pengajaran yang terakhir yaitu prompts. Metode ini dilakukan pendidik untuk memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus berupa informasi penjelas atau tambahan guna menghasilkan respon yang benar dan tepat. Adapun jenis prompts yaitu verbal prompts, modeling, gestural prompts, physical prompts, peer tutorial, dan cooperative learning. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.